Ya, salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan terkait dengan inti pesan khotbah yang harus disampaikan oleh setiap para pengkhotbah, pelayan-pelayan gereja, para hamba-hamba Tuhan, dan para pengajar baik di sekolah-sekolah, di universitas, atau di STT-STT yang harus diajarkan kepada para murid dan para mahasiswa, ya, karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang perlu disampaikan kepada penerus-penerus pengajar-pengajar kekristenan. Dan sebenarnya ini juga harus diketahui oleh setiap kita orang-orang percaya, dan khususnya kepada para hamba Tuhan. Ini menjadi pengingat bagi kita semua, karena ini merupakan bagian integral dari kekristenan itu sendiri. Dan sebenarnya ini juga yang diajarkan oleh Yesus, oleh para rasul, dan ini juga dilaksanakan oleh Yesus dan oleh para rasul. Dan ini juga seharusnya menjadi bagian kita untuk menyampaikan hal penting ini. Sebenarnya apa sih hal penting yang perlu saya bagikan? Dan ini menjadi inti perkataan pertama dari Injil itu. Yang pertama adalah bertobatlah. Jadi ini berita pertobatan, dan ini dilaksanakan oleh para rasul. Yohanes Pembaptis ketika Yesus belum dibaptis, dia mendahului Yesus untuk menyampaikan berita pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah dan hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Karena apa? Pertobatan itu merupakan dasar dari kehidupan baru setiap orang percaya. Atau orang yang belum percaya pun harus mendengar tentang berita pertobatan. Mengapa perlu pertobatan? Karena manusia sudah berdosa. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah hidup dalam keberdosaan. Maka itu berita pertobatan itu harus disampaikan. Banyak gereja, banyak hamba Tuhan akhirnya lupa dengan berita atau inti pesan yang harus disampaikan di dalam khotbah. Mereka mulai mengajarkan hal-hal yang sebenarnya sekunder, bukan primer. Hal primer adalah terkait dengan pertobatan. Sekunder itu berkaitan dengan motivasi-motivasi. Tapi banyak pendeta yang akhirnya masuk kepada hal-hal yang sekunder terkait dengan motivasi-motivasi, terkait dengan berkat dan sebagainya. Tapi berita atau inti berita itu tidak disampaikan. Maka lebih banyak menekankan tentang hal-hal yang sekunder dan mengabaikan hal-hal yang primer. Dan kalau kita perhatikan inti dari hal berita Injil itu adalah pertobatan. Yesus menyampaikan supaya ada pemberitaan terkait dengan pertobatan. Dan Yesus juga melakukannya di dalam pelayanannya selama dia masih berada di bumi. Dia menyatakan di dalam Matius 4 ayat 17. Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini artinya seharusnya ini juga menjadi bagian kita. Apa yang Yesus lakukan itu yang seharusnya para hamba Tuhan laksanakan. Ini para pelayan Tuhan justru lalai dan mengabaikan bagian penting ini. Pertobatan itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam kekristenan. Ya. Dan juga kalau kita perhatikan ke-12 rasul ketika mereka dipanggil untuk mengabarkan Injil, mereka melakukan pesan atau hal yang sangat integral ini, yaitu Yesus memerintahkan supaya mereka memberitakan tentang pertobatan, harus bertobat. Jadi berita pertobatan itu sangat penting. Karena dunia ini sudah dirusak dan sudah manusia makin hari makin rusak dan hidup dalam dosa, maka seharusnya ini menjadi berita kita. Baik di dalam gereja, di dalam sekolah, berita pertobatan itu terus didengungkan oleh hamba Tuhan, oleh pengajar.
supaya itu menjadi bagian penting di dalam kekristenan, supaya manusia itu makin hari makin hidup dalam kebenaran. Kalau kita lihat hari pertama pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah. Dia mengatakan bahwa bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi diri dibaptis. Ini mengajak semua orang untuk bertobat dari kehidupan lama mereka. Mengajak mereka supaya akhirnya hidup dalam kebenaran. Mengajak supaya akhirnya kembali kepada jalan Tuhan. Dan kalau ini tidak disampaikan, ini tidak diberitakan, maka manusia akhirnya tidak mendengar berita pertobatan. Jadi para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, mari kita menjadikan inti pesan khotbah dan pengajaran kita yaitu terkait dengan pertobatan. Memberitakan pertobatan supaya banyak orang yang bertobat. Bahkan yang paling penting di dalam berita atau pesan khotbah dan pengajaran kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan dan sebagai pendeta adalah kita harus mengarahkan mereka supaya percaya akan Injil. Injil itu siapa? Injil itu adalah Yesus Kristus. Mereka harus datang kepada Kristus. Karena kalau kita perhatikan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pengakuan kita harus ada pengakuan. Pengampunan akan dilakukan oleh Tuhan. Dia akan mengampuni kita. Maka itu kalau kita perhatikan ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan hidup kekal. Bahkan di ayat yang ke-36, setiap orang yang percaya kepada Anak dan taat, dia akan melihat kehidupan kekal. Ini berarti bahwa kita perlu memberitakan berita pertobatan. Dan setelah mereka bertobat, mereka harus percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan Dialah yang mampu membawa kita kepada kehidupan kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita supaya kita menjadi orang-orang yang hidup taat. Dan sebenarnya bukan hanya kita, tapi kita juga harus membagikan berita pertobatan dan supaya orang percaya kepada Injil. Ya. Karena bertobat itu artinya kita harus meninggalkan atau kita harus berhenti dari kehidupan yang lama yang dulunya kita sudah lakukan hal-hal yang jahat, ya. Sekarang kita mulai beralih kepada kehidupan yang baru. Dan saya mau katakan di sini bahwa pertobatan itu merupakan kunci hidup baru. Pertobatan adalah kunci hidup baru. Dan sebenarnya saudara, kita perlu tahu bahwa pertobatan itu harus merupakan keputusan kita. Bukan karena dituntut, bukan karena dipaksa. Maka itu pertobatan ialah merupakan keputusan yang tegas untuk berhenti dari kehidupan yang lama dan berbalik kepada jalan Tuhan. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Bertobat artinya meninggalkan kehidupan lamanya dan mau melangkah kepada kehidupan yang baru bersama Kristus. Maka itu inti dari pemberitaan, inti dari khotbah itu adalah pertobatan dan percaya kepada Injil, yaitu Yesus Kristus. Dulu, kalau seandainya kita hidup dalam dosa, mari kita mengakui sebagaimana di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu jika kita mengaku dengan mulut kita, ya, mengakui setiap kesalahan kita, maka Dia setia dan adil untuk mengampuni kita. Perjalanan dalam mengikuti Tuhan, memang setiap kita pasti ada jatuh. Tidak pernah ada orang yang mulus-mulus saja. Karena memang kita adalah manusia. Tapi mari kita berusaha maksimal
supaya kita hidup turut dan taat kepada Yesus Kristus. Kita bertobat dan mari kita menuju kepada kehidupan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jika dahulu langkah hidup perjalanan kita menuju kebinasaan oleh karena dosa yang kita lakukan, tetapi sekarang mari kita menuju kepada kehidupan yang kekal oleh karena jalan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena itu, bertobatlah dan percayalah kepada Injil sebagaimana di dalam Markus 1 ayat 15. Bertobatlah dan percayalah akan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.